Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng we kieu dulur-dulur urang saparakanca di mana we ayana. Ya, urang ayeuna teh tepung deui dina raraga ngulik IoT. Kumaha carana ngalirkeun data ti sensor kana HP teh. Separas tenyang kolong kana waktos hayu gaskeun. Ngode. Oke, baik. Di video kita yang terakhir, kita akan coba untuk menampilkan data MQTT dan akan nge-streamingkannya langsung ke aplikasi mobile yang akan kita kembangkan sekarang ini. Pertama kita coba review dulu untuk aplikasinya. Itu tampilannya kayak gini. Kita bikin standar-standar aja. Di sini ada beberapa elemen UI yang mesti diperkenalkan kali ya, karena nanti hubungannya ini sama interaksi dengan si usernya. Yang pertama ini adalah text view. Harapannya nanti di sini kita akan coba bisa lihat bahwa brokernya itu alamatnya di mana. Kemudian ada button yang akan menginisiasi untuk koneksi ke brokernya. Dan saat ada hasilnya, apakah terhubung atau tidak, maka di sini ada status terhubung gitu. Syukur-syukur nanti tulisannya jadi hijau, atau kalau tidak terhubung itu jadi merah. Dan untuk elemen UI yang terakhir itu ada dua text view untuk streaming data dari sensor. Jadi ini aplikasi untuk wilayah si end usernya, ada suhu, kemudian ada humidity, dan kedua UI ini nantinya akan berubah-ubah sesuai dengan nilai sensor yang didapat dari si DHT yang nantinya ada di walkway ya. Oke, di walkway-nya itu sendiri udah ada seperti ini. Ini masih yang kemarin, cuman untuk LED saya coba hapus. Nanti kita akan coba rangkain lagi aja di video yang sekarang-sekarang kali ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung tinjau ke konfigurasi MQTT yang ada di Kotlin. Oke, ini ada beberapa referensi yang insya Allah saling melengkapi satu sama lainnya. Ini grafik. Ya, di sini untuk proses atau untuk tahapan konfigurasi MQTT-nya ini dimulai dari dependencies yang sebelah sini ya. Karena ini nanti ada beberapa ada beberapa error yang kita mesti tahu ya, ini kenapa, kemudian solusinya itu seperti apa. Jadi ya pokoknya saya nggak akan menampilkan yang benernya langsung, tapi kita akan coba untuk lihat masing-masing errornya ketika ada yang kurang konfigurasi itu hasilnya seperti apa, kemudian nanti solvingnya seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah ini dia, copyin ini ke dalam Gradle-nya. Nah ini ya. Dan kita coba benerin untuk masalah penulisannya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang implementation ini nampaknya cukup kita komen aja karena nggak usah ada test implementation di sini, dan kita coba synchronize di sini. Oke, hasilnya ya sukses. Semua udah ke-download, nggak ada yang kurang. Kemudian, nah ini dia. Android manifest dan seterusnya. Ini harusnya ditambahin nanti ke manifest. Ya, kita tambahin aja langsung ke manifestnya, ada di app. Kemudian users permission langsung aja masuk. Nah ini kalau nggak ditambahin untuk yang masing-masing dari users permission ini pasti errornya ada ya, tampil ya. Dia butuh permission wake lock, dia butuh permission access network state gitu. Kalau internet sih dia nggak akan nampilin error, tapi hasil brokernya itu nggak selalu gagal sampai nanti kita masukin ke internet gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah service. Nah ini kita langsung copy aja. Dia ada di dalam application ya. Di dalam application tapi di luar activity. Oke, kayaknya di sini deh. Oke, sip. Ya, nampaknya udah nggak ada error untuk wilayah manifest. Oke, aman ya.
Oke. Nah, untuk awalan saya pakai literaturnya dari sini aja deh, dari Medium. Ya, ini tadi kita udah lakukan ini. Kemudian ini saya nggak pakai karena nanti ada beberapa hal yang terkait apa ya, aturan baru yang ada di Google Play Store. Tapi kalau mau lihat errornya boleh deh. Ini saya copyin dulu. Ini kita simpan di sini ya. Nah, ini. Kemudian ini cuma tata cara penulisan doang yang rada salah sih. Hasilnya adalah ini. Kita synchronize. Oh ya, Google-nya ya. Oke, nah ini akibat dari kita tadi menambahkan repositories ya. Dan ini dia ganda dengan repositories yang ada di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk yang sini di komen saja. Oke, tidak ada error dan build successful. Nah, ini udah. Ini service sudah ya tadi di referensi yang sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk untuk wilayah logiknya dari si activity main-nya. Oke, ini saya kaliannya keluar dulu aja. Oke, nah ini adalah wilayah logik dari main activity. Kita tambahkan private let in. Nah, ini masuk ke sini di atas ya. Oke, kalau udah gini tinggal Alt Enter aja. Gampang. Oke. Kemudian, nah ini dia untuk function dari connection. Jadi kita untuk referensi yang dari Medium ini diberikannya sebuah fungsi untuk melakukan koneksi. Jadi kita sekarang tempel dia di sejajar sama fungsi yang udah ada, yaitu onCreate. Nah, di wilayah sini. Oke, setelah ini beres, tinggal kita solving error untuk masalah library doang. Ini Alt Enter, kemudian udah ya, belum. Alt Enter, import. Oke, ini konteks nggak usah, silakan dihapus saja. Karena nanti application konteks ini itu diambil dari nilai parameter si fungsi connect-nya. Oke, ini juga Alt Enter. Ini juga Alt Enter. Oke, itu. Ini kepanjangan. Oke, lognya. Oke, saya ganti aja kali ya lognya. Log D. Oke, ini nama saya identifiernya Hasadir. Oke, message-nya adalah ketika sukses maka broker broker connected kali ya. Kalau enggak on failure maka broker failure. Nah, itu dia. Oke, jadi ini masalah connect doang. Ini exception tinggal Alt Enter aja. Udah semuanya udah aman. Tinggal kita menjalankan fungsi connect ini. Nah, biasanya kalau kita mau interaksinya itu langsung saat onCreate dari activity-nya, maka dia langsung eksekusi fungsi connect dengan parameternya adalah this gitu. Ini boleh aja sih. Cuman kalau kita menyesuaikan dengan UI yang ada, nah ini tuh saya udah nyediain satu tombol untuk koneksi gitu ya. Tinggal kita panggil aja tombolnya. Oke. Yes. Oke, connect to broker. Sip. Oke, kalau teman-teman ada yang error untuk streaming connect brokernya, ini tinggal di Alt Enter aja. Nanti ambil yang suppress. Kalau nggak salah itu. Baik, ini button. Langsung kita panggil eventnya. Ini dia. Kemudian ini dia. Nah, itu. Nah, saat button diklik, button yang tadi ya, button connect broker diklik, itu dia akan menjalankan fungsi connect dengan parameternya untuk konteksnya itu adalah this. Dah. Seperti ini doang, harusnya di akhir eksekusi dari button tersebut itu harusnya ada ini ya lognya. Kalau nggak broker, kalau nggak dia failure. Oke, kita coba aja. Oke. Nah, ini sebelumnya udah saya ubah ya nilai ininya ya berarti ya tadi. Nilai compile SDK-nya. Jadi teman-teman kalau masih di sininya belum 34, itu silakan diubah ke 34.
Kalau target SDK-nya juga mau ngedeketin dia juga it's okay sih sebenarnya, nggak masalah. Oke? Karena 34 ini akibat dari ya Android Studio yang JREF, dia udah mensyaratkan compile SDK-nya itu adalah 34. Baik, kita coba lihat hasil yang failure tadi. Oke, kita coba connectin. Iya, dan ini ada error. Nah, ini dia. Oke, ini errornya adalah tentang didn't find class Android support v4 bla 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 bla. Jadi ya udah ini di copyin aja. Terus kita lariin dia ke Google, suruh cari solusinya gimana. Nah, ini dia. Jadi untuk solvingnya itu cuman kita mendaftarkan code yang ini, Android Enable Jettifier sama dengan true gitu aja sih. Yaitu di dalam Gradle Properties. Gradle Properties ini ya wilayahnya. Oke. Bebas mau di mana aja. Oke, sip. Tinggal disinkronize. Dan build-nya adalah sukses. Oke, kita coba lagi masuk. Baik, dan kita coba lihat apakah ada errornya lagi. Kita siap mantang di loket. Oke, connect ke broker. Nah, ini dia. Oke, ini MQTT brokernya masih ini ya, masih kacau ya, belum bukan ini. Ya, ini akibat karena kita emang belum setup si ininya nih, nah ini dia. Ini brokernya apa, kemudian nanti klien ID-nya juga apa gitu, oke? Nah, untuk broker, hal yang perlu teman-teman catat itu adalah kita nggak mendaftarkan HTTP-nya, tapi yang kita daftarkan adalah TCP-nya. Garing-garing, kemudian ini adalah alamat brokernya. Saya kebetulan akan pakai broker yang ada di online aja, gratis. Broker dari hivemq.com. Kemudian untuk client ID-nya, ini nomornya bebas, mau berapapun, terserah. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba running lagi. Oke, dan kita coba lihat connect ke broker. Nah, ini dia error ya. Errornya itu adalah targeting S plus version. Nah, ini akibat dari, kita lihat. Itu adalah akibat dari target SDK yang kita set di 33. Di sini ada keterangannya ya. Kalau targetingnya pakai yang versi 31 ke atas, maka dia mensyaratkan ada flag mutable sama flag immutable gitu. Kalau kayak gini berarti solvingnya sebenarnya turunin aja ya. Jangan sampai ke version 31. Misalkan contoh di 28. Memang dia akan error di sini ya. Cuman errornya ini nanti di sini ada pesan biasanya. Yaitu bahwa untuk yang Google Play Store sekarang, dia mensyaratkan target SDK-nya itu adalah di 31 minimal gitu. Tapi ini nggak error sih sebenarnya mah. Oke, kalau udah tinggal connect ke broker dan dia connected. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah ya. Ini cuma pilihan aja kalau teman-teman mau buat aplikasi Android yang bisa di-download dari Play Store, maka dia mensyaratkan target SDK-nya itu kalau yang udah JREF atau yang per tanggal Januari ini 2024 itu harus yang di atas 31. Tapi kalau nggak melewati Play Store, misalkan lewat Drive kayak atau lewat email atau seterusnya itu teman-teman boleh di bawah 31 gitu. Oke, jadi ini sebenarnya udah connect ya ke brokernya. Seperti itu, tapi kita coba paksain di 31 atau di 33. Tadi 31 above ya. Nah, ini tadi tuh kalau nggak salah errornya ada crash ya. Dan crash itu literaturnya itu dari sini. Nah, ini dia. Jadi yang untuk Android 12 itu yang 31 ya kalau nggak salah ya. Kita bisa tahu dia dari tools, kemudian SDK Manager. Nah, ini dia. Android 12 itu yang happy levelnya 31. Oke. Jadi ini udah di atas 12. Jadi dia itu akibat dari katanya ini sih. Jadi Eclipse PAHO MQTT library-nya itu nggak diupdate untuk pending intense di Android 12 gitu. Jadi sebenarnya bukan salah-salah kita juga sih.
Ya ini mah karena akibat dari merekanya mungkin ya gitu. Nah, dari sini udah ada solusi juga, yaitu dengan cara, silakan dibaca-baca aja. Cuman yang saya simpulin itu adalah kita pertama ubah si yang tadi ya. Nah yang ini udah nggak dipakai sama kita. Kalau mau pakai yang Kalau mau pakai yang ini, oke, ini dimatiin. Nah yang Gradle ini dinyalain lagi. Kemudian untuk dependencies-nya kita ganti sesuai dengan yang diminta di sini mungkin ya, service 111 ini dimatiin, di komen. Kemudian nah ini ditambahkan yang baru 335. Kemudian do not remove the Eclipse client dependencies. Ya ini nggak boleh di remove ya. Ya itu nggak boleh di remove. Berarti posisinya kayak gini mungkin ya. Nanti kita coba lihat apakah masih ada error atau enggak nih terkait yang yang tadi. Oh ini unexpected token. Kayaknya ada yang ke delete tapi kita nggak ini ya. Oh ya ini penulisannya masih salah. Astaga. Oke, seperti itu. Try again. Oke, nah ini nanti teman-teman mungkin bakal nemuin kenapa Hanesa Paho ini dia failed to resolve. Kuncinya sih sebenarnya di sini ya, harus berhasil dia ngedownload. Jadi jangan fail to resolve. Nah, ternyata ini itu biar dia nggak fail kayak gini, kita tambahin satu jetpack-nya dari mana ya? Dari sini kali ya. Dari sini. Oh enggak ya, ternyata bukan dari sini, tapi dari mana ya? Oke, kita coba cari aja lah ya. Si MQTT Hanesa. Nah, ini dia. Ya, nah kita cuma nambahin ini doang sih. Maven, kemudian URL yang ini nanti disimpan di sini ya. Oke, ini kita copy, pindahin ke sini. Kemudian URL-nya kita coba modifikasi tulisannya. Nah, seperti itu. Habis itu kita synchronize. Harusnya ini udah resolve. Masih ya. Oke. 335. Oke, ntar saya cek lagi. Ini udah aman. Oke, atau ini kali ya. Ini coba dimatiin. Oke, maafin URL. Oke, kayaknya ini di depan ya. Bukan di sini kali ya. Ya, ini saya hapus dulu. Dependensi resource manajemennya bukan di sini. Itu ternyata ada yang di my project yang ini kali ya. Nah, yang ini saya nyalain. Oke, Maven kemudian, nah ini masuk URL sama dengan Yuri. Wait. Oke, ya kalau error kita coba solving lagi aja kali ya. Waduh, ya ini nggak mau, berarti yang ini harus mati ya tadi ya. Nah ininya. Oke, Hanisa ternyata belum mau untuk download nih. Oke, saya coba naikin. Kalau nggak salah dia itu yang 4.2. Mau nggak ya download ya?
4110. Ya, oke. Maven repositories. Oke, ini kayaknya salah ya, bukan ini. Ini dihapus. Terus apa lagi ya? 42 nggak masalah. 335 juga harusnya nggak masalah ya. Oke, ini udah mati. Kalau nggak dimatiin, ya udah matiin aja. Ya, apakah si Vanessa-nya mau Hanesa? Oke, Hanesanya harusnya udah ya, atau belum sih? Oke, coba kita cek lagi sekali lagi. Kasih itu buat mancing doang. Oke, Hanesa kayaknya udah masuk deh dia. Oke, cirinya Hanesa masuk. Oh, ini ya apa? Ya, cirinya Hanesa masuk. Itu kita udah nggak pakai yang ini lagi. Udah nggak pakai Android ini. Cuman dia berdasarkan dari si literatur ini, dia udah pakainya yang sekarang adalah info gitu. Kalau yang dari Hanesa. Oke, kita coba masukin aja Alt Enter. Oke, import kelasnya. Nah, ini dia. Oke, sudah masuk. Berarti ini kita udah bisa close dari sini. Oke, nah ini sekarang posisinya kita mau melakukan connect. Yang tadi itu error ya gara-gara target SDK-nya itu di atas 31 kan. Nah, sekarang kita masang 33 dan kita coba untuk running lagi aplikasi. Harusnya setelah kita nambahin Hanesa, ini mau sih. Oke, kita standby di loket dan klik. Oke, sip. Target SDK 33 ini udah bisa running sekarang dan brokernya udah connect. Oke, sebenarnya kalau udah seperti ini kita tinggal tinggal mainin untuk masalah subscribing sama yang publishingnya. Oke, kita kembali ke referensinya ini ya. Oke, nah kalau di MQTT hal yang paling krusial itu adalah kita harus bisa melakukan nge-subscribe data. Kemudian kalau subscribe data udah oke, lanjut setelah itu kita nge-unsubscribe datanya gitu. Kalau mau putus ya datanya nggak berlanjut gitu. Mungkin kalau karena hal-hal tertentu kayak lagi crash atau lagi aplikasi Android-nya lagi close atau lagi apa, dia bisa unsubscribe gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke subscribe-nya. Oke, subscribe di sini. Nah, ini kalau yang di referensi ini sama ini sebenarnya beda ya. Beda sintaksnya. Kalau ini dia nge-subscribe-nya dibikin fungsi baru. Kalau yang ini dia nggak dibikin fungsi baru, tapi dia dibikin semacam kayak override function sendiri untuk yang sisi subscribing-nya gitu. Oke, sebenarnya sama aja ya. Kalau di sini logikanya saat dia connect, MQTT client-nya udah di set callback-nya ke arah subscribe-nya. Kalau di sini mungkin ini kita perlu panggil lagi ya fungsi subscribe-nya gitu. Mungkin manggilnya setelah bisa connect, koneksi sukses dan nanti dia menjalankan fungsi subscribe-nya. Seperti itu. Jadi sebenarnya pilihan aja sih. Oke, sekarang saya pakai yang ini aja. Coba. Oke, jadi di sini tuh saat dia fungsi connect, kemudian udah disiapin. Nah, ini ya. Nama objek kelasnya yaitu MQTT Android Client. Kemudian ini banyak banget fungsinya. Dari satu objek ini tuh dia bisa connect, kemudian subscribe, kemudian
publish, kemudian unsubscribe, dan seterusnya ya. Nah, untuk keperluan inisialisasi state subscribing, berarti kita pakai fungsinya adalah set callback, kemudian isikan di dalamnya objek, kemudian ada MQTT callback. Nah, ini dia. Kurung buka, kurung tutup, langsung enter. Dan di sini kita coba implementasi dari semua metode yang ada di dalam interface-nya si MQTT callback ini. Oke. Ada connection loss, kemudian ada message arrive sama delivery complete. Oke. Ya, ini saya hapus dulu. Karena ini kalau nggak dihapus, kita jalankan dia bakal error sendiri ya nanti. Oke, nah callback ini kalau dari literaturnya itu dia akan bisa membaca message yang datang atau yang arrive ke dia saat subscribe-nya itu udah dijalankan. Nah, ini kan kita belum tempel ya si fungsi subscribe-nya. Jadi untuk yang MQTT subscribe sama MQTT set callback itu adalah dua fungsi yang berbeda, namun dia saling berketergantungan. Jadi harus subscribe dulu baru dia bisa baca datanya, callback-nya. Oke. Nah, untuk itu saya coba ambil dulu fungsi subscribe-nya. Oke, nah ini bukan MQTT client, saya ganti aja. Kemudian tag-nya juga saya ganti. Oke. Oke, kemudian QoS-nya sekian. Nah, kita coba jalankan untuk subscribe-nya ya. Subscribe ini harusnya secara logika dia dijalankan setelah brokernya itu terhubung. Berarti kalau gitu saya setnya di sini aja, di dalam fungsi apa ini tuh? Connect ya, fungsi connect. Oke, subscribe, kemudian nama topiknya ini nanti saya coba akan sesuaikan sama yang kita udah susun dari Wokwi ya. Nah, sebelah sini ada asar relapse garing suhu. Ini saya jadikan untuk topik subscribe yang pertama. Kemudian kalau gini doang kan apa ya, si subscribe ada dua ya, ada dua parameter QoS. Kalau modelnya seperti ini kita udah nggak bisa atau nggak usah ngeset lagi QoS-nya. Kalaupun mau juga silakan, cuman dia defaultnya itu di 1. Oke, ini udah. Kemudian saya coba akan log di sini, nyalain lognya. Connection loss. Jadi ini kita coba apa ya? Coba debug aja semua metode yang ada di dalam callback ini saat dia mungkin koneksinya loss atau apapun. Oke, ini cause-nya tanda tanya. Oke, saat dia arrive juga sama. Nah, saat dia arrive, message arrive ini adalah nilai overload-nya. Nilai payload yang diberikan dari si topiknya ya. Message. Oke, seperti itu. Jangan pakai payloadnya dulu. Jangan pakai payloadnya. Tapi pakainya langsung aja masuk ke dalam toString karena message-nya sendiri itu udah masuk. Oke, dan yang terakhir ini adalah logd token. Oke, toString. Dah, beres. Oke, seperti itu. Dan paling kita coba ini ya, coba debug aja apakah sistem sedang menjalankan fungsi. Oh, jangan di sini ya. Oh, kayaknya nggak usah deh ya. Jadi saat callback dia harusnya masuk sini. Oke. Baik, sekarang kita akan coba nyalain ini. Kemudian topiknya kita udah set tadi ya. Ini. Dan kita coba akan lihat di loket-nya. Dan kita coba pakai filteringnya. Gal ya sari. Oke.
Oke, broker connected, subscribe-nya udah masuk. Nah, tinggal angka-angkanya nih. Nah, angka-angkanya ini memang nggak ada ya, nggak ada datanya karena di walkway-nya itu sendiri itu lagi mati posisinya. Tapi coba kita nyalain dengan posisinya itu si Android-nya udah nyala, udah siap. Oke, kita coba lihat hasilnya di sini. Nah, ini lumayan ya. Oke, kalau enggak mungkin kita coba ganti dia dengan MQTT Box. MQTT Box. Oke, ini udah sama-sama terhubung ke dalam HiveMQ. Oke, HiveMQ ya, udah aman. Nah, sekarang kita akan coba masuk topik to publish-nya itu adalah, nah ini suhu. Oke, kita coba masukin nilainya yaitu 25. Apakah masuk? Oke, di sini udah di Android-nya. Nah, ini dia. Oke, jadi dia udah nge-subscribe sekarang. Oke, sekarang pengennya sih ngandelin ini ya, ngandelin si Walkway biar streaming datanya terus-terusan gitu. Oke, mungkin ini rada lambat ya. Oke, ini udah, NTP udah. Oh ya, ini udah masuk teman-teman. Oke, saya bagi dua aja layarnya kayaknya biar lebih enak. Ini satu, kemudian Android-nya dua. Nah, ini dia. Ya, dia failed ya. Reconnecting ini fungsi yang nggak connect tadi di dalam loopnya. Kemarin kita udah coba set dia. Nah ini ya, dia masih menjalankan ini ya, reconnect. Tapi kalau nggak connect, kita coba matiin lagi aja, sekali lagi mati. Kemudian saya coba pancing aja deh. Oke, tadi lewat MQTT Box ini udah masuk ke dalam broker.hivemq, maka harusnya yang ini juga udah masuk ya. Bisa aman. Oke. Paling tadi aja untuk masalah konfigurasi konfigurasi MQTT di mobile-nya mungkin ya yang rada jadi PR untuk hati-hati dalam mengkonfigurasinya. Terus tadi ada dua hal, yaitu target SDK-nya yang di atas 31 atau yang di bawah itu juga akhirnya berdampak sama dependencies yang didaftarkan gitu. Kita ada pakainya Hanesa, itu yang untuk mengcover dependencies targetnya, target SDK-nya itu yang di atas 31. Jadi biar dia bisa ini aja sih, biar bisa kita kalau punya akun Play Store kita simpan aja di sana gitu. Seperti itu. Oke. Wow, ini masih lama banget, 64, 65 dan ini masih proses. Lumayan ya. Mungkin boleh deh teman-teman skip aja. Oke, fail to fetch. Oke, ya saya ulangi lagi aja. Ini juga ya pasti ya pengaruh dari koneksi atau mungkin ya lagi penuh aja eksekusi yang ada di walkway-nya gitu. Oke, 30 masih, saya langsung cancel. Ya, cancel. Kita coba bentar ya, saya pindahin ke ini dulu. Wah, giliran kita mau show ini ya. Oke, sip, 10 detik, aman. Sekarang masuk ke sininya, moga-moga nggak reconnecting. Iya, ternyata nyambung ke walkway-nya lumayan ya. Ininya, si SSID walkway-nya nih. Walkway gasnya. Oke, kayaknya matiin dulu lagi kali ya. Oke, saya ulang lagi. Semoga bisa sekarang.
Atau kalau enggak ya udah kita paling testing pakai MQTT box aja kali ya, rada banyak aja testingin datanya. Oke, sip, nggak usah dipaksakan, kita matiin aja. Kemudian kita beralih ke MQTT box-nya dulu, dan sekarang kita coba pakein dia di sini ya, wilayah sini. Oke, ini, oke. 26 masuk 26. Oh, connectionnya juga lost ini nih. Nah ini nih, saat connectionnya lost kita belum simpen ya, belum simpen fungsi yang bisa digunakan untuk ngeset ulang lagi gitu, seperti yang ada di Wokwi. Oke, saya matiin dulu aja atau connect broker. Oke, masuk subscribe-nya, kemudian publish. Oke, 2626. Ya ini 2 kali ya. Harusnya dia ditutup dulu sih. Oke, saya coba reset lagi aja. Yes. Ya, ini masuk. Ya, 26 masuk. 26, ini masuk. Oke, saya coba angka random banget. Ya, dia udah masuk ya. Nah, ini sebenarnya udah bisa untuk melakukan streaming data. Jadi, nilai berapapun yang didapat dari publisher dengan topik tertentu yang udah sama ya pastinya dengan si end user ini, itu akhirnya payloadnya nyampe di dalam si handphonenya gitu. Oke, ini udah aman. Ya, saya matiin dulu. Kemudian kita coba benerin yang untuk coba tambahin deh. Ini isinya udah beres. Nah, sekarang unsubscription. Nah, ini ya udah, silakan tinggal ditambahin aja. Disconnect juga sama, tinggal ditambahin aja ya. Ya udah, tambahin aja lah ya. Tambahin aja ke dalam sini. Ada fungsi connect, kemudian ada fungsi subscribe, kemudian ada fungsi ini MQTT client. Oke, disconnect udah ada fungsinya, udah siap. Kemudian tadi ya unsubscription. Nah, ini dia. Oke. Kemudian satu lagi, nah ini publish message. Nah, ini adalah satu fungsi yang penting juga untuk mainan MQTT. Jadi defaultnya memang publish dan subscribe ya. MQTT, kemudian sip. Di publish kali kita mesti ada satu message-nya, mungkin berupa nilai kali ya, value atau apapun gitu. Dan QS-nya udah satu. Jadi intinya yang mesti disiapkan untuk publish itu adalah ya udah, kita cobain aja ya. Kita coba tambahin satu komponen UI yang ada di dalam sini. Kita coba gedein dulu. Nah, ini. Oke, kita belum streaming data ya, tapi intinya data ini udah masuk sampai sini. Oke, misalkan saya punya ngasal aja kali ya. Ini linear layout yang sebelah situ. Oke, saya punya satu, ya udah, linear layout lagi. Vertikal. Oke, yang pertama ada edit text. Oke, kemudian ID-nya ya. ID-nya misalkan streaming text input. Kemudian ada satu lagi yaitu button ya. app-compat match parent wrap content text publish. ID-nya streaming publish text. Oke, seperti itu. Seperti itu aja. Kita bikin simple aja ya buat ngeliat dulu. Oke, ya pastinya saat dia udah connect ya.
Kemudian semua ada di sini. Nah, ini kita coba bikin juga file btn2. Oke. Publish text. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Alt Enter, ambil yang suppress. Oke. Kemudian btn2. Oke. Ya, seperti itu. Nah, yang diambil adalah, oh ya, saya definisikan juga ya. var input find view by ID, edit text, streaming publish text input. Oke. Nah, ini kemudian tadi ya fungsinya itu adalah publish. Nah, ini topiknya kita coba bikin topik baru aja kali ya. Topiknya misalkan Galih Azhari. Nah, ini kemudian message-nya itu didapat dari input kemudian to string. Udah beres kayaknya. Segitu doang, mungkin segini aja. Oke, kita coba masuk langsung ke bagian untuk ininya, subscribe-nya. Galih Azhari. Oke, dia ngedengerin. Oke, teksnya yang mau diinputin adalah hari ini mendung. Oke, kalau udah kita coba masuk, siap di loket. Nah, ada error. Errornya adalah apa nih ya errornya? Oh, ini dia. Oke. Oh ya, astaga, belum dikonekin. Sorry. Ini belum dikonekin ke sini. Jadi jangan langsung tempel ya. Oke, connect ke broker. Ya, udah masuk, broker connected. Kemudian kita coba kasih. Hari ini mau hujan. Oke, kayaknya di ini lagi ya. Galih Azhari R. Oke. Nah, ini dia. Oke, complete. Kemudian text input bla 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 bla. Nah, kita coba lihat di si empty box. Nah, ini dia. Ternyata jawabannya kayak gini. Oh, astaga. Sorry. Bukan gini ya. Sorry, maaf. Input, ambil teksnya, kemudian to string. Dah, beres. Oke, connect. Kita nggak usah lihat ke loket kali ya, langsung aja. Sekarang saya sedang nyobain publish. Oke, sip. Kita lihat. Nah, ini dia. Sekarang saya sedang nyobain publish. Sip. Aplikasi Android untuk sebagai publisher ini udah siap. Kemudian aplikasi Android sebagai subscriber, mana ya subscribernya? Ya, di sini ya tadi. Cobain deh. Publish. Oke, dia sudah siap. Oke. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Berikutnya videonya yang paling terakhir kayaknya ya. Jadi dari nilai yang ada, kita coba masukin nilai tersebut ke dalam komponen UI. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.